saya menggunakan buku yang berjudul Konsep Dasar Biomakromolekul yang telah ditulis oleh Elvira Yunita yang telah ber-ISBN. Kemudian jurnal dari Akta Kimia Indonesia yang terdapat pada Sinta Jurnal, yaitu Sinta 3. Kemudian saya mencari contoh obatnya dari Drugbank. Karbohidrat memiliki banyak fungsi dalam dunia farmasi. Derivat dari molekul karbohidrat dapat menjadi bagian dari obat-obatan, antibiotik maupun vitamin yang larut dalam air. Berdasarkan dari banyaknya molekul penyusun karbohidrat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu monosakarida yang merupakan karbohidrat paling sederhana, kemudian disakarida yang merupakan gabungan dari dua molekul monosakarida, kemudian oligosakarida yang terdiri dari 3-9 monosakarida, dan polisakarida yang terdiri dari 10 atau lebih monosakarida. Contoh obatnya yaitu akarbos. Akarbos termasuk dalam oligosakarida kompleks. Jadi akarbos itu memiliki fungsi sebagai penghambat alfa-glukosida yang digunakan secara bersamaan dengan diet dan olahraga dalam pengelolaan kontrol glikemik pada pasien yang mengidap diabetes mellitus tipe 2. Enzim alfa-glukosida itu memecah disakarida menjadi monosakarida sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah. Mekanisme dari akarbos ini yaitu dengan menurunkan kadar gula darah dengan menghambat glukosida sehingga tidak dapat mengubah glukosida menjadi monosakarida. Jadi di sini saya menggunakan buku Teori Biokimia Dasar yang telah ber-ISBN. Karbohidrat atau sakarida ialah makromolekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus empirisnya yaitu CX H2ON. Jenis dan struktur karbohidrat ada 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida. Monosakarida ini adalah gula sederhana yang memiliki rumus CH2ON. Nah, di buku pengantar kimia yang telah ber-ISBN juga, konfigurasi monosakarida adalah kedudukan atom-atom atau gugus-gugus yang satu terhadap yang lain dalam susunan molekul monosakarida ini. Nah, hubungan konfigurasi pada monosakarida diperlihatkan dengan aluan B atau L yang ditulis dengan huruf besar. Nah, apabila gugus OH yang terikat pada atom C yang langsung mengikat gugus CH2OH terletak di sebelah kanan, monosakarida tersebut diberi awalan D seperti ini, D-manosa, ini, dan juga D-ribosa. Gugus OH-nya yang mengikat CH2OH ini terletak di sebelah kanan. Nah, sebaliknya dengan yang L, gugus OH yang mengikat CH2OH terletak di sebelah kiri. Kemudian lanjut ke disakarida, terbentuk ketika dua monosakarida bergabung melalui reaksi dehidrasi atau reaksi kondensasi. Selanjutnya ada polisakarida, yaitu monosakarida rantai panjang yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Nah, polisakarida ini bisa terdiri dari banyak molekul monosakarida yang sejenis, atau terdiri dari lebih dari satu molekul monosakarida. Contoh polisakarida ialah seperti pentosan, fruktan, dan pektin. Nah, setelah dianalisis, ternyata pektin memiliki khasiat farmakologis sebagai antidiare jika digabungkan dengan kaolin. Di sini saya telah menemukan di jurnal Teknik Kimia USU yang telah terakreditasi Sinta 3, pektin merupakan senyawa polisakarida dengan bobot molekul tinggi yang digunakan sebagai pembentuk gel dan pengental dalam pembuatan jeli. Nah, kalau dalam bidang farmasi digunakan untuk obat diare. Nah, mengapa pektin bisa berkhasiat sebagai anti diare? Karena sebagai pembentuk gel, pektin ini bisa menyerap air dan juga bersifat mengikat zat-zat lemak dalam pencernaan sehingga bisa mengobati pasien yang diare. Kemudian di jurnal ilmiah farmasi saya temukan tentang kaolin, yaitu kaolin ini bisa diberikan
oral sebagai anti diare, antibakteri, dan beberapa penyakit pencernaan seperti peptik ulcer. Nah, kaolin ini sebagai anti diare diadministrasikan secara oral, artinya diminum dan umumnya dalam bentuk suspensi dan diformulasikan dengan pektin sebagai adsorben dan pembentuk massa. Contoh produknya seperti Coltin, Copecta, Dianos, Guanistrep, dan sebagainya. Saya menggunakan buku Mudah dan Aktif Belajar Kimia dan buku ini sudah ber-ISBN. Nah, karbohidrat ialah molekul besar yang paling banyak ditemukan di alam dan terbentuk melalui proses fotosintesis dengan bantuan energi matahari. Nah, karbohidrat ini terbentuk dari pengubahan energi matahari menjadi energi kimia dan menjadi sumber utama energi untuk makhluk hidup. Karbohidrat sendiri terbagi menjadi monosakarida, yakni sakarida yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi. Kemudian oligosakarida, yakni gabungan dari 2 atau lebih monosakarida. Yang terakhir ialah polisakarida yang terdiri atas rantai-rantai monosakarida. Nah, sifat-sifat kimia karbohidrat ini berhubungan dengan gugus fungsi yang terdapat dalam molekul, seperti gugus hidroksil, aldehid, dan keton. Nah, beberapa sifat kimia karbohidrat itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa karbohidrat itu sendiri. Monosakarida dan beberapa disakarida itu memiliki sifat reduktor, terutama dalam suasana basa. Sifat reduktor ini disebabkan oleh adanya gugus aldehid atau keton bebas dalam molekul karbohidrat itu.